Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5221. Logan sangat senang mendengar Vera bersedia memberikan hormat. Dia berkata kepada Vera, "Nona, mereka seharusnya tiba dalam 20 menit. Anda bisa turun setelah mereka tiba." Vera mengangguk dan berkata sambil tersenyum. "Di depan orang luar, jangan lupa gunakan identitas baru saya." Logan berkata tanpa ragu, "Baiklah, jangan khawatir, Nona." Setelah itu, dia perlahan bangkit dan berkata, "Nona, silakan lanjutkan minum teh. Saya tidak akan mengganggu lagi." Vera berkata, "Temukan seorang pelayan untuk menikmatinya, agar kamu tidak lelah." Logan berkata tersanjung, "Terima kasih atas perhatianmu, Nona. Saya baik-baik saja. Jauh lebih mudah saat turun." Vera melihat bahwa dia nyaman, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memerintahkan, "Kalau begitu kamu pergi dulu. Saya akan turun saat mobil tiba." "Baiklah, Nona, aku pergi dulu." Setelah itu, Logan menggenggam kedua tangannya, membungkuk sedikit pada Vera, dan perlahan mundur. Vera tidak pernah ramah jika Logan memiliki seorang cucu perempuan yang berkunjung. Bahkan jika Logan datang untuk mengundangnya secara langsung, dia pasti tidak akan setuju. Menurutnya, bersosialisasi dengan orang asing hanya akan meningkatkan paparan risiko, dan memang tidak diperlukan. Dia lebih suka mendengarkan jangkrik di tempat sepi daripada mendengarkan orang asing berbicara di meja makan. Namun, ketika dia mendengar bahwa cucu Logan akan diwawancarai menjadi dosen di Universitas Aurus Hill, pikirannya menjadi aktif. Sampai hari ini, Vera tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di Aurus Hill. Namun, ada satu hal yang bisa dia pastikan saat ini, yaitu dia menyukai Aurus Hill. Dia menyukai kota ini yang terkait erat dengannya, menyukai rumah Logan, dan juga menyukai perasaan dicintai oleh seseorang di dalam hatinya. Dan orang itu tidak jauh. Perasaan rumit semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa nyaman dan santai, tetapi pada saat yang sama selalu ada antisipasi. Kegugupan semacam ini di mana dia tidak tahu kapan jantungnya berdetak lebih cepat dan sedikit berdenyut. Menurutnya, selama tidak ada bahaya di Aurus Hill, dia bisa tinggal di sini selamanya. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa sejak dia datang ke Aurus Hill, semuanya menjadi lancar dan mulus. Dia bisa bertemu Claudia, Claire dan Elaine satu demi satu. Ini tidak bisa lagi digambarkan oleh hatinya, karena dia sendiri tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan sangat mulus. Oleh karena itu, dia yang selalu tenang dan pendiam, mulai menantikan kehidupan kampusnya yang akan datang. Dan hari ini, dia akan bertemu dengan cucu perempuan Logan yang datang untuk diwawancara menjadi dosen. Memohon Tuhan membantu untuk menetap di Aurus Hill secepat mungkin. Jadi dia langsung tertarik untuk berkenalan. 20 menit kemudian, Vera mendengar suara mesin mobil dan ban bersekan dengan tanah. Scarlet Pinnacle Villa berada beberapa ratus meter di atas permukaan laut. Suara mesin yang terdengar di sini pasti sedang dalam perjalanan menuju puncak gunung. Jadi, dia mengambil cangkir itu, meminum teh di dalamnya, dan berjalan ke halaman rumahnya yang lain. Bab 5222. Saat ini, Marianne tiba di pintu masuk utama Scarlet Pinnacle Villa dengan mobil. Dia tidak pernah menyangka bahwa Logan memiliki villa yang begitu megah di tempat seperti ini. Meskipun banyak rumah mewah dibangun di perbukitan di Hong Kong, tidak ada yang bisa memiliki seluruh bukit sendirian. Villa-villa di Jalan Siksun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan villa eksklusif ini. Mobil melaju ke villa dan berhenti di luar gerbang bangunan utama halaman di lantai pertama. Tempat ini seperti hotel, dengan beranda luas yang dirancang untuk memarkir 3 mobil secara berdampingan. Logan dan istrinya berjalan keluar dari aula utama, bergandengan tangan. Begitu Marianne keluar dari mobil, dia melihat pasangan tua itu keluar sambil tersenyum. Dia berangkat maju untuk menyambutnya, dan berkata dengan penuh hormat, "Kakek Carrick, Nenek Carrick, lama tidak bertemu."
Kalian berdua sehat-sehat saja, Logan berkata sambil tersenyum. Marianne, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Sekarang kamu sudah menjadi gadis cantik dan langsing. Marianne tersenyum dan berkata, Kakek Carrick, kamu sudah menjadi tua. Wanita tua di samping melangkah maju, meraih tangan Marianne, dan berkata dengan penuh kasih, Marianne, kamu semakin mirip ibumu. Terakhir kali nenek melihatmu saat kakekmu meninggal. Kamu sudah lama tidak ke Singapura atau Malaysia. Terlihat nenek, Nyonya Carrick sangat mencintai ibu Marianne. Di tahun-tahun awal ketika lelaki tua dari keluarga Long masih ada, kedua keluarga sering bertemu dan berkumpul. Ketika Marianne masih kecil, dia sering bertemu dengan keluarga Carrick. Wanita tua itu sangat mencintainya. Meskipun tidak berjumpa selama beberapa tahun, dia bisa melihat nenek Carrick lebih seperti seorang ibu. Dia bisa merasakan banyak cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Marianne berkata dengan agak malu, Nenek Carrick, saya tidak sering keluar dari Hong Kong selama bertahun-tahun. Karena studi dan alasan lain, saya belum bisa mengunjungi kamu. Maafkan saya, wanita tua Carrick berkata dengan serius. Nenek mengerti, sebelum ibumu meninggal, kakekmu dan aku menemani ibumu menemui dokter di Amerika Serikat. Kami berdua gagal mengantarkannya untuk kali terakhir. Setiap kali aku menyarankan tahun-tahun ini, aku merasa sangat malu, bahkan sangat menyesal. Sejak ibunya meninggal, Marianne hampir tidak merasakan kasih sayang keluarga, dan ayahnya tidak dapat diandalkan. Dia mengasingkan dari kerabat lainnya, tapi dia tidak menyangka Nyonya Carrick masih malu karena tidak bisa pergi ke Hong Kong untuk menghadiri pemakaman ibunya. Hidungnya sakit, dan matanya sadar tanpa berlinang air mata. Meskipun lelaki tua dan perempuan tua dari keluarga Carrick tidak dapat menghadiri pemakaman ibunya saat itu, putra-putra dari keluarga Carrick datang ke pemakaman. Untuk generasi yang lebih muda, spesifikasi keluarga Carrick sudah sempurna. Memikirkan hal ini, dia juga merasa sedikit malu. Dia berkata kepada wanita tua Carrick, Nenek, tolong jangan katakan itu. Buku juniormu, dia memiliki roh di surga. Dan dia pasti tidak ingin kamu berlarian dan bekerja keras karena kamu tidak sempat datang. Dia juga berkata dengan terus terang, sejak ibu saya meninggal, saya menjadi semakin kesepian. Saya belum bisa bertemu Anda, dan saya tidak sering menelepon Anda. Aku merasa sangat bersalah. Nyonya Carrick melihat Marianne dalam suasana hati yang sedih. Dia menyentuh punggung tangannya, dan menghiburnya. Oke, semuanya sudah berlalu. Kalau kamu bekerja di Universitas Aurus Hill, kamu harus sering datang ke rumah. Kakek Carrick berada di sini selama ini. Oke, Marianne setuju tanpa ragu. Saya pasti akan datang. Logan berkata pada saat ini. Marianne, ayo masuk dan bicara. Kakek punya cucu perempuan. Saya baru saja menyelesaikan prosedur penerimaan di Universitas Aurus Hill. Dia pelajar baru. Saya akan memperkenalkanmu padanya. Kamu akan menjadi dosen di Universitas Aurus Hill. Dan dia mahasiswa baru di Universitas Aurus Hill. Aku harus meminta bantuanmu. Jaga dia. Marianne bertanya dengan heran. Kakek Carrick, cucumu akan belajar di Universitas Aurus Hill. Proses penerimaan sudah selesai. Saya tidak menyangka suatu kebetulan datang ke Universitas Aurus Hill untuk melamar pekerjaan. Logan melihat Vera datang dari aula dan berkata kepada Marianne sambil tersenyum, ini dia. Bab 5223. Saat ini, Vera berjalan dari aula utama dengan gaya berjalan ringan. Saat Marianne melihat Vera, hanya ada satu pikiran di benak Marianne. Bagaimana bisa ada gadis cantik dia? Faktanya, karena ayahnya yang romantis, dia sangat sering melihat wanita cantik di Hong Kong. Sebagian besar dunia hiburan Asia menjadi tempat berburu ayahnya. Lihat bintang wanita yang dikabarkan skandal di media. Mana yang tidak cantik? Terlebih lagi, Hong Kong selalu menjadi pusat mode dan keuangan Asia dalam beberapa dekade terakhir. Di sudut kota yang sempit, entah sudah berapa banyak pria dan wanita tampan dari seluruh dunia berkumpul. Marianne sudah lama lelah, bahkan sedikit mati rasa. Namun meski begitu, ketika dia melihat Vera untuk pertama kalinya, dia masih terkejut.
Kecantikan Vera adalah tipe yang hampir tidak pernah dia lihat sebelumnya. Tidak cukup sempurna untuk menjadi sempurna, bahkan sempurna di luar imajinasi. Dengan kata lain, minta Marianne membayangkan apa yang menurutnya wanita tercantik di ingatannya. Lalu bandingkan wanita itu dengan Vera. Masih akan ada celah yang tidak dapat diatasi dengan Vera. Saat Vera mendatangi Marianne, Marianne masih kaget dengan penampilannya. Logan di samping berkata, "Marianne, izinkan saya memperkenalkan. Ini cucuku, Veron Lafort. Dia baru saja datang dari Malaysia. Dia mahasiswa baru jurusan arkeologi di Universitas Aarhus Hill." Marianne kembali sadar, dan sedikit terkejut. Dia bertanya, "Apa katamu? Jurusan arkeologi?" "Ya," Logan mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Jurusan arkeologi. Cucu saya menyukai budaya tradisional Tiongkok dan tertarik dengan peninggalan budaya. Jadi dia memilih arkeologi." Setelah itu, dia berkata kepada Vera, "Veron, ini cucu perempuan Marianne Long yang tadi saya ceritakan. Dia akan pergi ke kampusmu untuk diwawancarai sebagai dosen nanti sore." Vera tersenyum ringan, mengulurkan tangan dengan sangat sopan. Dia berkata sambil tersenyum, "Halo, Suster Marianne. Kita akan berada di kampus yang sama. Tolong jaga aku." Marianne juga dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Lalu berkata dengan serius, "Belum 100% yakin saya akan diterima di Universitas Aarhus Hill. Tapi jangan khawatir. Jika saya diterima, saya pasti akan menjaga dan membantu sebanyak yang saya bisa." Vera mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Saya tidak tahu jurusan apa yang dipelajari saudari Marianne di sekolah." Marianne berkata, "Saya belajar bahasa Mandarin, yang fokus pada bahasa dan sastra Tiongkok dan Tiongkok kuno." Vera bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya ingin tahu apakah jurusan arkeologi harus mengambil kursus bahasa Mandarin?" Marianne meyakinkan, "Saya benar-benar tidak yakin tentang ini, karena kawasan arkeologi tidak bagus sama sekali. Ini adalah kategori sejarah, dan masuk akal harus ada sejumlah kursus bahasa Mandarin. Tetapi itu tergantung pada pengaturan pengajaran khusus dari masing-masing kampus." Vera berkata sambil tersenyum, "Akan lebih baik jika ada. Saya akan mengambil kursus Sister Marianne." Meskipun Marianne tidak ramah, tapi menghadapi senyum seorang gadis sempurna seperti Vera, dia menjadi lebih ceria. Dia berkata dengan senyum yang menyenangkan, "Oke, kalau aku bekerja, ketika tiba saatnya, kamu harus datang dan menyemangatiku." Melihat keduanya bertemu dengan gembira, Logan mau tidak mau berkata dengan lega, "Kalian berdua sangat cocok. Ayo masuk dan duduk, kita bicara di dalam." Keduanya langsung sepakat setelah turun. Sekelompok orang segera pindah ke ruang tamu. Di ruang tamu, setelah Marianne dan Vera duduk, Vera bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sister Marianne, mengapa kamu memilih berkembang di Aarhus Hill daripada di Pulau Hong Kong?" Ada celah besar di antara keduanya. Kota internasional dan kota daratan tingkat kedua. Marianne tersenyum kecil. Dia menjawab dengan serangkaian retorika yang dia katakan pada Nyonya Marilyn dalam perjalanan dari Batnara. Dia menjelaskan pada Vera bahwa Hong Kong bergerak terlalu cepat, dengan terlalu banyak orang dan terlalu sedikit daratan. Sumber daya kota diperas secara serius, dan perasaan keseluruhan tidak sebaik kehidupan di kota-kota lapis kedua di daratan yang lebih nyaman. Bab 5224. Vera mendengarkan dan mengangguk setuju. Namun dia sama sekali tidak berpikir demikian di dalam hatinya. Dia merasa ucapan Marianne terdengar benar pada pandangan pertama. Hong Kong adalah kota internasional tingkat pertama. Tentu saja memiliki kecepatan pertumbuhan yang tinggi. Dan memang benar Hong Kong memiliki banyak orang dan sedikit lahan. Banyak orang yang bekerja keras sepanjang hidup mereka dan tidak mampu membeli 3 set rumah kecil seluas 40 meter persegi. Ada banyak anak muda Hong Kong secara bertahap mulai berkembang di daratan. Terutama di zona khusus yang berdekatan dengan Hong Kong, yang telah menarik banyak anak muda Hong Kong. Namun, Vera juga sangat memahami bahwa Hong Kong adalah tempat antara surga dan neraka yang berdampingan. Di sana, normal bagi keluarga miskin beranggotakan 6 atau 7 orang untuk berdesakan di kamar seluas 10 meter persegi. Dan beberapa orang bahkan tinggal di tempat yang bahkan tidak ada ruang untuk tempat tidur.
Namun juga di Hong Kong, orang kaya teratas dapat membangun rumah super mewah yang terlihat seperti istana di lereng gunung yang menghadap teluk, dan tinggal di flat mewah dengan luas ratusan ribu meter persegi di atas gedung pencakar langit. Selama beberapa dekade terakhir, Hong Kong telah menjadi surga bagi orang kaya. Keluarga Long sangat kaya, kecepatan pertumbuhan Hong Kong, ukuran populasi, dan jumlah tanah hampir tidak sesuai dengan keluarganya. Alasannya seperti orang kaya raya yang menyatakan bahwa dia memutuskan untuk meninggalkan Amerika Serikat karena hukum dan mengkonfirmasi hal buruk dan seringnya terjadi penembakan. Sekilas, alasan ini sepertinya tidak menjadi masalah yang sama sekali. Di negara-negara seperti Amerika Serikat, hampir setiap orang memiliki senjata, dan peminjaman senjata terjadi setiap hari. Penembakan besar dapat terjadi ratusan atau ribuan kali dalam setahun. Tinggal di sana memiliki risiko keamanan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui setiap hari. Namun nyatanya, bahaya ini semuanya untuk kelas menengah dan bawah di Amerika Serikat. Dengan kata lain, orang biasa yang tinggal di Amerika Serikat memang menghadapi bahaya senjata. Namun bagi orang kaya yang tinggal di Amerika Serikat, jauh lebih aman tinggal di Amerika Serikat daripada di negara lain manapun. Karena mereka punya cukup uang untuk membangun pagar yang cukup tinggi dan menyambungkannya ke jaringan listrik. Dan mereka punya cukup uang untuk mempekerjakan banyak orang bersenjata untuk menjaga keselamatan mereka 24 jam sehari. Selain itu, di daerah paling makmur di Amerika Serikat, kantor polisi tidak sabar untuk membuka satu di gerbang selatan komunitas dan satu di gerbang utara. Dan kemudian setiap kantor polisi akan mengirimkan 8 mobil polisi dan 16 petugas patroli dengan senjata untuk patroli 24 jam sehari. Jika seorang pria bersenjata ingin melakukan penembakan, dia tidak akan pernah memilih daerah kaya raya. Karena dia akan dihentikan oleh polisi yang berpatroli dalam perjalanan ke daerah kaya karena mobilnya tidak cukup bagus. Dalam hal ini, apalagi mengeluarkan pistol. Bahkan jika dia memasukkan tangannya ke dalam saku untuk mengambil permen karet, dia akan berdetak. Dan bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menghindari patroli polisi, selama dia berani mendekati rumah orang super kaya, puluhan senjata akan diarahkan padanya secara rahasia. Dalam situasi seperti itu, terlibat dalam kasus penembakan hanyalah sebuah mimpi. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menembak dirinya sendiri. Dan rasa aman orang super kaya itulah yang tidak bisa diberikan oleh negara lain. Karena sebagian besar negara tidak mengizinkan orang biasa memegang senjata, dan orang kaya bisa menyewa puluhan pengawal bersenjata untuk melindungi diri mereka. Yang bagi orang lain itu adalah sebuah mimpi. Bahkan jika bisa menyewa beberapa pengawal, itu akan sia-sia begitu bertemu dengan gangster bersenjata. Tuan muda dari keluarga Li diculik di Hong Kong karena para gangster memiliki senjata. Namun tuan muda dari keluarga Li dan pengawalnya tidak. Jika hal yang sama terjadi di Amerika Serikat, selama perusahaan keamanan memiliki anggaran yang cukup, mereka dapat membekali tuan muda itu dengan beberapa Cadillac anti peluru yang sebanding dengan kendaraan lapis baja dan pengawalnya dengan senapan serbu untuk perlindungan pribadi di jalan. Gangster tidak akan bisa menunjukkan gigi di depan pengawal seperti ini. Oleh karena itu, jika orang biasa mengatakan bahwa kehidupan di Amerika Serikat tidak cukup aman, mungkin itulah yang sebenarnya dia pikirkan. Tetapi jika orang super kaya mengatakan hal yang sama kepada dunia luar, itu pasti bukan pemikirannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Vera menyimpulkan bahwa pasti ada alasan lain atas kunjungan Marianne ke Aurus Hill. Logika berpikir Vera adalah bahwa rasionalitas harus mempertimbangkan terlebih dahulu dalam segala hal. Dan begitu masalah ini jika dibandingkan dengan akal sehat, pasti ada setan ketika terjadi kesalahan. Selain itu, seperti halnya perkalian, alas dan kelipatannya semakin besar, maka hasilnya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika hasilnya besar, maka sayangnya dan kelipatannya tidak akan kecil. Oleh karena itu, Vera tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Marianne adalah seorang putri kaya dengan kekayaan keluarga ratusan miliar. Jika ada monster yang dapat membuat seorang putri kaya dengan kekayaan keluarga ratusan miliar berperilaku tidak normal, maka monster ini pasti bukan monster biasa, pasti monster besar.
Logika dasar ini juga berlaku untuk diri Anda sendiri. Dia datang ke sini, bukan karena menyukainya, atau karena ada hubungan nenek moyangnya dengan tempat ini. Tetapi karena ada monster besar yang tersembunyi di sini. Dan monster itu adalah Charlie. Memikirkan hal ini, Vera mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Di sisi terang Aurus Hill, hampir tidak ada monster yang layak untuk Marianne. Mungkinkah, apakah Marianne ini juga ada di sini karena Charlie? Bab 5225. Vera membaca ini. Saat dia melihat Marianne, dia tiba-tiba tertawa dan menggoda. Saudari Marianne, saya pikir kamu datang begitu jauh dari Hong Kong ke Aurus Hill. Sepertinya bukan karena pekerjaan. Marianne terkejut. Dia bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Vera berkata dengan senyum tipis. Rasanya lebih seperti mati-matian mengejar kekasih. Kata-kata Vera yang tampaknya menggoda segera memukul hati Marianne. Dia sedikit bingung, tapi dia buru-buru berkata dengan cara yang rahasia. Kenapa? Bagaimana mungkin? Aku belum pernah ke Aurus Hill, dan aku tidak punya kenalan di sini, apalagi kekasih. Meskipun Marianne bersembunyi, ada jejak kepanikan dalam ekspresinya yang telah ditangkap secara akurat oleh Vera. Perubahan kecil inilah yang membuat Vera lebih yakin bahwa penilaiannya benar. Dikombinasikan dengan identitas Marianne, selain Charlie, siapa lagi yang bisa membuat wanita muda kaya seperti dia melepaskan cadangannya dan mengejarnya dari Hong Kong ke Aurus Hill? Namun, Vera memahami sifat manusia dengan sangat baik, mengetahui bahwa saat ini, karena Marianne sedikit bingung, dia harus berhenti. Meminjam kalimat dari seni perang, orang miskin tidak boleh dikejar, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan, dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat cantik, saudari Marianne. Saya hanya mengolok-olok kamu. Dari sudut pandangnya, meskipun dia sangat mencintai Charlie, Charlie adalah pria yang sudah menikah. Bahkan jika dia mengejar ke Aurus Hill, dia tidak boleh memberitahu orang lain tentang perasaannya. Tidak mungkin orang lain menebak petunjuknya. Namun, dia tidak menyangka Vera menebaknya saat ini. Vera bergumam pada dirinya sendiri. Latar belakang keluarga Sister Marianne sangat kaya, dan dia sangat luar biasa. Di Hong Kong, saya yakin banyak talenta muda yang tidak sanggup mengejarnya. Ayo. Bagaimana kamu bisa naksir pria dari Aurus Hill? Vera mundur sebagai uang muka. Segera menyentuh cinta mendalam Marianne untuk Charlie. Marianne berseru hampir tanpa berpikir. Ini tidak mutlak, bukan? Meskipun Hong Kong jauh lebih berkembang daripada Aurus Hill, pria di Aurus Hill mungkin tidak lebih buruk dari Hong Kong. Di mata Vera, Marianne secara tidak sadar membela Charlie. Jika benar-benar menyukai seseorang, secara alami akan membela segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Tidak hanya tidak membiarkan orang lain mengatakan bahwa dia tidak baik, tetapi bahkan tidak membiarkan orang lain mengatakan bahwa kota tempat tinggalnya tidak bagus. Marianne memiliki mentalitas seperti itu saat ini. Dia merasa bahwa Vera seharusnya tidak berpikir bahwa Hong Kong lebih baik daripada Aurus Hill dalam segala hal. Karena Hong Kong tidak akan pernah menemukan pria seperti Charlie. Jadi dia harus mengklarifikasi posisi pada titik ini. Namun, dia tidak tahu bahwa Vera telah menggiringnya beberapa kali. Pada saat ini, Vera tersenyum manis, dan berkata dengan ekspresi minta maaf, saudari Marianne benar. Cara saya memahami dan melihat masalah terlalu sepihak. Melihat penampilan Vera yang polos dan cantik di depan Marianne, Logan merasa ngeri. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Nona belum pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Apakah ini disengaja untuk menguji Marianne? Sayang sekali Marianne tidak bisa melihatnya sama sekali. Saat ini, wanita tua Kerik berjalan di kedua sisi topik barusan. Dia menghela napas dan berkata, Marianne, kamu terlalu tua. Sudah saatnya mencari pacar dan berbicara tentang pernikahan. Waktu terbaik untuk seorang wanita adalah 10 tahun emas antara usia 18 hingga 28 tahun. Jangan sampai terlambat dan menyesalinya. Marianne tergagap dan berkata, Nenek Kerik, saya baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Saya tidak peduli mencari pacar. Mari kita bicarakan setelah semuanya beres. Wanita tua Kerik mengangguk, dan berkata,
Nenek takut kamu akan menyia-nyiakan terlalu banyak waktu baik wanita. Dia bertanya lagi, anak laki-laki seperti apa yang kamu suka? Nenek akan membantumu menemukannya. Bab 5226. Marianne cepat menjawab. Nenek Kerik, tidak perlu. Saya pikir hal semacam ini harus dihadapi sendiri secara perlahan. Kalau belum menemukannya, itu berarti takdir belum dating. Akan selalu ada waktu menunggu. Nyonya tua Kerik melihat sikapnya tegas. Dia menghela napas ringan dan sedikit mengangguk. Setelah makan siang, Marianne duduk sebentar di Scarlet Pinnacle Villa. Kemudian, ditemani oleh Nyonya Marilyn, pergi ke Universitas Aurus Hill untuk wawancara. Vera tersenyum seperti bunga dan mengantar Marianne ke mobil. Setelah mobil berjalan keluar dari gerbang Scarlet Pinnacle Villa, ketika dia berbalik, dia melepaskan senyum polosnya dan kembali ke ketenangannya yang biasa. Logan mengikuti di belakang, dan berkata dengan hormat, Nona, saya punya pertanyaan. Saya ingin bertanya kepadamu. Logan melihat Vera telah menipu Marianne, jadi dia sedikit bingung. Vera tahu apa yang ingin dia tanyakan. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, pergi dan cari tahu apakah Marianne dan Charlie pernah bertemu di masa lalu. Kamu akan tahu jawabannya, Charlie, tanya Logan dengan terkejut. Nona, maksud kamu, Marianne datang ke Aurus Hill karena Charlie? Vera mengangguk, dan berkata dengan tenang, saya yakin begitu. Meskipun saya memiliki 99% kepastian, saya tidak berani 100% yakin. Saya kira Marianne dan Charlie pasti pernah bertemu. Berbicara tentang ini, Vera memikirkan sesuatu, dan berkata, sejak Marianne datang ke Aurus Hill untuk pertama kalinya, kamu bisa meminta Emmet memeriksa catatan masuk dan keluar Charlie saat ini. Lihat apakah dia pernah ke Hong Kong. Jika pernah, periksa apakah dia pernah berhubungan dengan Marianne di Hong Kong. Lalu Vera bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, di mana Emmet? Aku tidak melihatnya saat makan malam. Logan berkata, dia tidur di kamarnya. Dia bilang dia tidak ingin melihat orang asing, dan identitasnya sangat sensitif. Dia tidak ingin orang tahu bahwa dia ada di Aurus Hill. Vera bersenandung dan berkata, minta dia memeriksa. Saya juga penasaran. Beritahu saya hasilnya. Oke, saat ini, Charlie, di depan Vera, telah kehilangan penyamaran yang paling berguna. Informasi identitasnya saat ini telah dikuasai oleh Vera. Ditambah dengan identitas dan latar belakang khusus Emmet, mudah untuk memeriksa catatan masuk dan keluar Charlie di Bea Cukai. Segera, Emmet menemukan catatan masuk yang ditinggalkan oleh Charlie di Bea Cukai Hong Kong. Kemudian, dia meminta orang untuk memeriksa video pengawasan bandara, karena catatan entry memiliki waktu masuk yang akurat hingga detik, dan juga terdapat nomor jendela saluran masuk yang jelas, sehingga mudah untuk menemukan pemantauan masuknya Charlie ke Hong Kong hari itu. Semua area umum bandara adalah pengawasan 360 derajat tanpa titik buta. Mudah untuk menemukan adegan Charlie berjalan keluar dari pintu keluar bandara. Terlihat pula, Sean serta istrinya dengan hormat menyambutnya. Ketika Logan melihat materi video ini, dia sangat mengagumi Vera. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Dia ada di sana sepanjang waktu. Marianne datang ke sini hari ini. Marianne tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Charlie, dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang Charlie. Bagaimana bisa Vera menebak Marianne datang untuk Charlie? Sekarang, bagaimana bisa menebak bahwa keduanya telah bertemu di Hong Kong? Bab 5227. Ketika Logan melaporkan informasi yang dia temukan, Vera sama sekali tidak terkejut. Dia hanya berkata dengan setengah tersenyum, Charlie ini jelas sudah menikah, dan dia masih main-main kemana-mana. Jika dia pergi ke Hong Kong, Marianne akan datang jauh-jauh ke Aurus Hill. Jika dia pergi ke tempat lain, dia mungkin akan melakukannya juga. Singkirkan jiwa satu atau dua gadis kecil. Jika menggali rencana perjalanan Charlie dalam beberapa tahun terakhir, mungkin dapat menemukan banyak wanita yang tergila-gila padanya. Logan tersenyum canggung, menghela napas dan berkata, bisa dibilang, anak ini sangat menawan. Marianne menyukainya sebagai pria yang sudah menikah.
Saya khawatir akan sulit untuk mendapatkan buah yang sebenarnya di masa depan. Vera tersenyum sedikit, memikirkan sesuatu, dan kemudian bertanya kepada Logan, bisakah kamu memeriksa terakhir kali Charlie pergi ke Hong Kong untuk bertemu Sean? Dalam kapasitas apa dan apa yang dia lakukan? Ini mudah. Logan mengangguk dan berkata, aku akan menelepon dan bertanya pada Sean Long. Jangan. Vera menghentikannya, dan berkata, karena ayah Marianne mengenal Charlie. Dia pasti tahu bahwa tujuan sebenarnya putrinya datang ke Aurus Hill untuk Charlie. Dia juga tahu bahwa putrinya baru saja makan siang bersama. Kalau kamu tiba-tiba meneleponnya dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Charlie, kamu pasti akan membangkitkan kecurigaannya. Kalau dia berbicara dengan Marianne nanti, kita akan sulit menjelaskan motifnya. Logan tampak kesal. Dia berkata, saya sangat bodoh sehingga saya tidak mempertimbangkan taruhannya dengan hati-hati. Saya benar-benar malu. Tidak apa-apa, Vera berkata dengan ringan. Ini salahku karena aku tidak menjelaskan dengan jelas kepadamu. Premis menyelidiki masalah ini adalah jangan mengungkapkannya. Dia melanjutkan, untuk menyelidiki masalah ini, kita harus menyelamatkan negara. Kamu tidak dapat menanyakannya secara langsung, dan kamu tidak dapat bertanya kepada orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang bersinggungan dengannya. Temukan perantara yang dapat dikontrol untuk menanyakannya. Logan berpikir sejenak, dan berkata, ini mudah ditangani. Salah satu mantan bawahan saya terkait dengan pengurus rumah tangga Sean. Dia meninggalkan saya di permukaan dan kembali ke Hong Kong untuk berkembang. Tetapi kenyataannya, saya diam-diam mendanai dia bekerja untuk saya di Hong Kong. Izinkan saya bertanya kepadanya, mereka adalah kerabat. Mereka seharusnya mudah diajak bicara. Oke, Vera mengangguk. Lalu berkata, ngomong-ngomong, beritahu Emmet, saya ingin status Charlie saat ini, dan semua catatan masuk dan keluar dalam 2 tahun terakhir. Minta Emmet menyesuaikan membuat daftarnya dan kirimkan kepada saya. Oke Nona. Beberapa menit kemudian, bersama dengan Emmet, Logan mendatangi Vera dengan membawa selembar kertas cetak. Berdiri di depan Vera, Logan berkata dengan hormat, Nona, saya sudah melakukan penyelidikan yang kamu minta. Vera mengangguk, katakan padaku. Logan berkata, pertama-tama, Charlie pergi ke Hong Kong untuk bertemu keluarganya. Adapun masalah Sean, yang saya temukan adalah bahwa Charlie adalah seorang eksekutif Itoshio Shipping Group. Sean selalu ingin bekerja sama secara mendalam dengan Itoshio Shipping Group. Jadi isu Shipping mengirim Charlie untuk berbicara dengannya dan selidiki situasinya. Isu Shipping. Vera mengerutkan kening dan bertanya, apa latar belakang perusahaan ini? Dengan identitas dan kekuatan Charlie, saya tidak percaya dia memegang posisi eksekutif di perusahaan manapun. Logan menjelaskan, Itoshio Shipping Group memiliki banyak latar belakang. Ini adalah grup pelayaran laut yang dioperasikan bersama oleh keluarga Ito di Jepang dan keluarga Schultz di China. Karena kedua perusahaan tersebut sudah memiliki kekuatan yang besar dalam pelayaran laut, mereka bergabung menjadi satu. Setelah itu, menjadi raksasa di bidang pelayaran. Keluarga Schultz dan keluarga Ito. Vera mengatupkan bibirnya dan berpikir, aku telah mendengar tentang dua keluarga ini. Satu adalah keluarga paling kuat di Tiongkok, dan yang lainnya keluarga paling kuat di Jepang. Tidak aneh jika Sawan ingin bekerja sama. Tidak ada yang aneh di bidang bisnis. Yang aneh adalah, mengapa Charlie bertemu Sean sebagai eksekutif perusahaan ini? Benar-benar mustahil bagi Charlie untuk bekerja di perusahaan pelayaran semacam itu. Emmet menyela saat ini. Nona, ada hubungan lain di sini, yang bahkan lebih aneh. Vera bertanya kepadanya, apa hubungannya? Beritahu saya. Bab 5228. Emmet menjelaskan. Benar, keluarga Schultz dan keluarga Wade telah berperang secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Dan masalahnya sangat tidak menyenangkan di tahun-tahun awal. Mereka berperang melawan keluarga Wade, dan sampai Curtis dan istrinya meninggal secara tak terduga, dan vitalitas keluarga Wade terluka parah. Kemudian keluarga Schultz menjadi keluarga paling kuat di Tiongkok, dan telah membuat keluarga Wade kewalahan. Dapat dikatakan bahwa kedua keluarga ini telah lama menyimpan dendam. Saya tidak mengerti bagaimana Charlie dapat membantu isu Shipping.
Vera menggelengkan kepalanya dan berkata, pemikiran kamu salah, bukan bagaimana Charlie membantu isu Siping. Tetapi apakah isu Siping melakukan sesuatu untuk Charlie? Logan dan Emmett tidak dapat memahami arti dari penguasaan energi spiritual Charlie. Tapi Vera sangat memahami bahwa dengan kekuatan Charlie dan keberanian Charlie untuk melawan perkumpulan penghancuran King, tidak mungkin perusahaan manapun di dunia ini bisa memerintahnya. Jadi, setelah mengkonfirmasi pandangan ini, dan kemudian menganalisis mengapa Charlie pergi menemui Shaun sebagai seorang eksekutif Ito Schultz Shipping Group, kesimpulan yang dapat dia tarik adalah bahwa ada kemungkinan besar bahwa isu shipping memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Charlie. Karena sebagian besar industri Logan berlokasi di Singapura dan Malaysia, dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi pasar pengiriman saat ini. Dia berkata saat ini, ngomong-ngomong, Nona, asal-usul isu shipping sebenarnya tidak sederhana. Saya tidak tahu mengapa mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Istana Wanlong. Sekarang Istana Wanlong mendirikan perusahaan pengawalan bersenjata, yang hampir memonopoli bagian pengawalan komersial di seluruh Teluk Aden. Dengan perlindungan Istana Wanlong, kapal-kapal isu shipping seperti memasuki seluruh Teluk Aden tanah tak bertuan. Tidak ada perompak yang berani menyentuh kapal mereka. Istana Wanlong, Vera mengerutkan kening, bergumam, ini adalah organisasi tentara bayaran yang terkenal. Di masa lalu, mereka hanya bekerja sama dengan pemerintah dan panglima perang lokal. Bagaimana bisa terikat secara mendalam dengan sebuah perusahaan? Emmett tiba-tiba mengerutkan kening, dan bergumam, aku sudah tua, dan otaknya benar-benar tidak cukup. Saya baru ingat hal yang sangat penting, yaitu terkait dengan Istana Wanlong. Vera mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, katakan padaku. Emmett berkata, keluarga Schultz memiliki hubungan yang dalam dengan Istana Wanlong. Ayah dari Porter, penguasa Istana Wanlong, pernah menjadi bawahan Seldon, tuan muda dari keluarga Schultz. Dan keluarga Schultz selalu ingin menghancurkan keluarga Wade. Beberapa waktu lalu mereka bergabung dengan Porter untuk menghancurkan keluarga Wade. Mereka ingin menghancurkan kuburan leluhur keluarga Wade, dan ingin naik level untuk menyelamatkan hidup mereka. Kemudian keluarga Wade menyerahkan setengah dari hartanya kepada Istana Wanlong. Bagaimana mungkin? Vera berkata hampir tanpa berpikir. Ada Charlie. Bagaimana bisa keluarga Wade kalah? Emmett berkata tanpa sadar. Tapi keluarga Wade benar-benar kalah. Masalah ini diketahui hampir semua orang di seluruh negeri. Vera mengguncangnya kepala dan berkata, tidak mungkin, selama Charlie berada di Gunung Winteri hari itu, Charlie sama sekali tidak mungkin kehilangan keluarga. Emmett berkata, mungkin Charlie benar-benar tidak ada di sana hari itu. Tidak mungkin, Vera berkata lagi, seperti yang kamu katakan, makam orang tua Charlie pasti ada di makam leluhur keluarga Wade. Dan Charlie bahkan berani menyerang perkumpulan penghancuran King untuk membalas dendam orang tuanya. Istana Wanlong ingin meratakan makam orang tuanya. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Ini Emmett berpikir keras. Dia juga sedikit bingung dengan rangkaian kesimpulan ini. Vera bergumam saat ini. Keluarga Schultz memiliki hubungan dengan Istana Wanlong. Dan keluarga Schultz dan keluarga Ito bersama-sama meluncurkan isu shipping. Ini tampaknya baik-baik saja. Tapi masalahnya adalah keluarga Schultz dan Istana Wanlong ingin menghancurkan makam leluhur keluarga Wade. Lalu mengapa Charlie pergi menemui Shaun di Hong Kong sebagai eksekutif isu shipping? Ini seperti tiga negara poros selama Perang Dunia II. Tidak peduli bagaimana mereka membentuk aliansi atau bekerja sama satu sama lain. Bagaimana Amerika Serikat tiba-tiba berjabat tangan dan berdamai dengan mereka. Jadi, saya ingin tahu. Apa yang menyelesaikan kebencian antara Charlie, keluarga Schultz dan Istana Wanlong? Emmett dan Logan juga saling memandang dengan cemas. Keluarga Schultz, keluarga Wade, Istana Wanlong, keluarga Ito, dan Charlie. Hubungan di antara mereka tampaknya rumit dan sulit untuk membedakan kebenarannya. Saat ini, Vera berkata lagi, kebencian tidak akan hilang tanpa alasan. Hilangnya kebencian pasti disebabkan oleh satu pihak yang menaklukkan pihak lain. Ini seperti Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang pada tahun 1945.
Tetapi Jepang akhirnya menjadi negara sekutu Amerika paling kuat di Asia. Begitu mereka ditaklukkan, tidak akan ada lagi kebencian. Berbicara tentang ini, Vera berkata dengan mata tegas, keluarga Schultz dan Istana Wanlong tidak pernah menaklukkan Charlie. Satu-satunya kemungkinan adalah Charlie yang menaklukkan keluarga Schultz dan Istana Wanlong. Bab 5229. Charlie menaklukkan keluarga Schultz dan Istana Wanlong. Emmet ngeri ketika mendengar ini, dan berkata, Nona, ini agak dibesar-besarkan. Kekuatan keluarga Schultz lebih besar dari keluarga Wade. Dan kekuatan Istana Wanlong tidak dapat diukur dengan uang. Mereka memiliki puluhan ribu tentara bayaran. Sekarang mereka telah berinvestasi di Timur Tengah. Bagaimana organisasi semacam ini bisa ditaklukkan oleh Charlie? Vera berkata dengan enteng. Kekuatan Charlie jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh Istana Wanlong. Kalau tidak, ketika keluarga Schultz dan Istana Wanlong pergi ke Gunung Winteri bersama, itu tidak akan meninggalkan cara apapun bagi Charlie untuk bertahan hidup. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Winteri hari itu, kita dapat melihat dari hasil bahwa Charlie sama sekali tidak terpengaruh. Mereka benar-benar gagal di Gunung Winteri. Setelah jeda, Vera berkata lagi, baru saja saya katakan bahwa musuh di mata Charlie adalah perkumpulan penghancuran King. Dan dia, seperti saya, memiliki kebencian terhadap perkumpulan penghancuran King. Tetapi dia jauh lebih kuat dari saya. Saya masih berlari ke Timur Tengah dan bersembunyi di Tibet, dan saya kelelahan. Sedangkan Charlie melancarkan serangan nyata terhadap perkumpulan penghancuran King dalam kegelapan. Dari sudut pandang ini, bagaimana Istana Wanlong belaka dapat menghentikannya? Jika dia mau, dia bisa langsung membunuh orang nomor satu di Istana Wanlong di Gunung Winteri. Emmet merenung sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, keluarga Wade yang dikabarkan menyerahkan setengah dari aset saya ke Istana Wanlong sebenarnya hanyalah bom asap yang dikeluarkan oleh keluarga Wade. Vera mengangguk, dan berkata dengan serius, tepatnya. Itu seharusnya bom asap yang dilepaskan oleh Charlie. Setelah itu, Vera tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya kepada kedua orang itu, ngomong-ngomong, setelah Gunung Winteri, apakah ada berita atau perubahan khusus dari keluarga Schultz dan Istana Wanlong? Perubahan, keduanya saling memandang. Dan Logan berkata, saya tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Schultz. Saya hanya mendengar tentang Istana Wanlong. Situasi mereka di Suriah tiba-tiba menjadi sangat aktif, dan mereka dengan cepat berhubungan dengan isu Siping, bekerja sama untuk memonopoli pengawalan bersenjata di Teluk Aden. Dan mereka benar-benar memusnahkan organisasi bajak laut sebelumnya, yang membuat takut para perompak di Teluk Aden. Sekarang tidak ada perompak yang berani mendekat. Vera mengangguk dan berkata, transformasi ini tidak sedap dipandang, dan saya pikir harus ada panduan ahli di baliknya. Emmet berpikir sejenak dan berkata, aneh mengatakan bahwa ada berita hari itu. Setelah keluarga Schultz dan Wanlong Istana memenangkan kemenangan besar di Gunung Winteri, keluarga Schultz tiba-tiba tidak menonjolkan diri. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka menghasilkan banyak uang dalam diam. Tetapi saya selalu meyakini bahwa mereka sangat terkenal sebelum mereka mencapai Gunung Winteri. Tidak ada alasan untuk menghasilkan banyak uang setelah menang. Bukankah itu sama dengan mencuri bel? Jadi saya selalu terkejut dengan masalah ini. Belakangan, keluarga Schultz dengan cepat mengganti kepala keluarga. Kepala sebelumnya, Cat Van, pensiun. Dia mewariskan gelar patriark kepada cucu perempuan tertuanya yang berusia 24 tahun, Sophie. Kepada cucu perempuan tertua, Vera bergumam dengan ekspresi bingung. Mengapa memilih cucu dari generasi lain untuk secara langsung mewarisi posisi patriark? Bukankah kita harus memilih seorang putra untuk melakukan transisi? Kemudian, Vera bertanya kepada Emmet, mungkinkah keluarga Schultz memiliki sedikit keturunan? Emmet berkata, Nona, sebaliknya, ada 7 anak di keluarga Schultz, ada 5 putra dan 2 putri di masa jayanya, dan bahkan ada lebih banyak cucu. Bab 5230. Aneh, Vera mengerutkan kening dan berkata, karena ada 5 anak laki-laki, mengapa repot-repot mewariskan posisi kepala keluarga kepada cucu perempuan tertua? Belum lagi cucu perempuan tertua adalah perempuan.
Katakan saja bahwa dia melampaui generasi anak-anak, dan langsung memilih cucu. Ini bisa menyebabkan ketidakpuasan kelima putra. Bahkan ayah kandung Sophie tidak akan pernah mau menerima kenyataan bahwa dia langsung diabaikan. Vera berkata, saat itu, Kaisar Chengzu dari dinasti Ming sangat menghargai Kaisar Xuanzong. Namun meskipun demikian, Chengzu tidak secara langsung menyerahkan tahta ke Xuanzong, tetapi menyerahkan tahta ke Renzong untuk sementara waktu. Bahkan jika Cat Fan ini benar-benar menghargai Sophie, dia harus menyerahkan tahta kepada ayah Sophie terlebih dahulu. Kemudian ayahnya bisa menyerahkan tahta kepadanya. Dengan cara ini, kepentingan Sophie juga dapat dikonsolidasikan. Jika tidak, dengan ayah, 4 paman, dan 2 bibi di atas, dia adalah seorang gadis yang secara langsung menjadi atasan. Bagaimana dia bisa menahan diri? Bahkan jika Cat Fan selalu ada di belakangnya, akan sulit bagi Sophie untuk benar-benar mengendalikan keluarga Schultz. Emmet memikirkan sesuatu, dan berkata ngomong-ngomong, Nona, setelah Cat Fan menyerahkan posisi patriark kepada Sophie, dia benar-benar pensiun. Dikatakan bahwa dia pergi ke Afrika untuk menikmati hidupnya. Vera mengerutkan kening lebih erat. Dia membantu Sophie menaiki kuda yang kuat. Dan jika dia tidak mengajaknya menunggang kuda dan membantunya menjinakkan kuda yang kuat, seharusnya dia tidak langsung pensiun. Jika dia melakukan ini, bahkan jika Sophie memiliki kemampuan hebat, dia tidak bisa menahannya. Emmet mengangkat bahu. Namun, posisi Sophie sebagai kepala keluarga sangat stabil. Setelah itu, dia melakukan banyak hal hebat berturut-turut. Dia bisa bekerja sama dengan keluarga Ito di Jepang untuk mendirikan isu shipping. Vera berkata dengan ekspresi serius. Dari sudut pandang sifat manusia, Sophie mewarisi posisi patriark. Tidak mungkin ayahnya, paman dan bibinya menaklukkan dia, dan Cat Fan tidak tinggal di sisinya untuk membantunya menekan situasi. Logikanya, ini seperti keseimbangan. Satu ujung adalah Sophie sendiri, dan ujung lainnya adalah 7 tetua. Sisi lain dari keseimbangan pasti ke-7 tetuanya. Kendali Sophie atas keluarga pasti akan terkikis. Tapi kalau dia duduk di pijakan yang stabil, maka hanya ada satu kemungkinan. Berbicara tentang ini, Vera mengangkat suaranya sedikit, dan berkata dengan tegas, di belakang Sophie, pasti ada orang yang lebih kuat yang membantunya mengguncang situasi. Atau keseimbangan yang baru saja disebutkan. Orang itu berdiri di belakang Sophie. Dia dapat menahan sisi Sophie, dan membuat ke-7 tetuanya tidak bergerak. Emmet berseru, Nona, menurut analisis kamu, orang itu pasti Charlie. Ya, benar, Vera mengangguk, dan berkata, dengan cara ini semuanya logis. Charlie menaklukkan keluarga Schultz di Gunung Winteri, dan bahkan mengangkat kepala baru keluarga Schultz. Meskipun Cat Fan sangat enggan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus meninggalkan China, dan tidak peduli betapa tidak rela ke-7 anaknya. Mereka hanya bisa menerimanya dengan patuh dan tidak berani menentang Sophie. Setelah itu, Vera tidak bisa menahan diri untuk mengagumi. Pertempuran Gunung Winteri, Charlie jelas menang. Tetapi dia justru menyebarkan berita bahwa dia kalah. Dia mengatakan bahwa dia kehilangan lebih dari setengah harta keluarganya. Kepindahan Charlie benar-benar luar biasa. Emmet setuju. Sejak hari itu, banyak keluarga tidak lagi menganggap kamu Wade di mata mereka. Dan merasa bahwa itu telah menjadi akhir dari pertempuran mereka. Aku telah menyesali ini untuk waktu yang lama. Tapi sekarang tampaknya ini pasti dilakukan dengan sengaja oleh Charlie. Vera menyetujuinya. Hari itu Charlie menang di Gunung Winteri. Keluarga Schultz dan Istana Wanlong menundukkan kepala mereka kepada Charlie. Tak perlu dikatakan, Istana Wanlong mungkin telah berjanji setia kepada Charlie. Adapun keluarga Schultz, jika kepala keluarga Schultz masih Cat Fan, saya yakin dia harus menghabiskan lebih dari setengah harta keluarga untuk berdoa bagi tangan bangsawan Charlie. Namun keluarga Schultz mengubah seorang gadis menjadi kepala keluarga. Vera tidak bisa menahan napas, dan bergumam. Mungkinkah itu hutang romantis lainnya? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.